Halo semuanya, hari ini kita mau bahas Tiaoba The Golden Planet. Dia adalah judul dari sebuah buku. Dalam buku itu ada banyak sekali jawaban misteri yang ada di dunia ini. Contohnya seperti piramid itu fungsinya apa? Manusia itu berasal dari mana? Kenapa dinosaurus bisa punah? Dan masih banyak lagi. Mau tahu buku itu ditulis oleh siapa? Dan kenapa dia bisa sampai menulis buku itu? Mari kita mulai ya. Buku ini ditulis oleh Michel Desmarquet. Dia adalah seorang Prancis. Pada masa mudanya setelah tamat SMA, dia pernah bergabung dengan militer selama 8 tahun. Setelah pensiun dari militer, kemudian dia bekerja sebagai perawat tumbuhan. Buku ini bercerita tentang pengalaman pribadi dia bersama seorang alien dari planet tingkat tertinggi, yaitu tingkat 9. Dia juga menjelaskan bumi kita adalah planet tingkat 1. Jadi setelah pulang dari planet tingkat 9, Michel mendapat banyak sekali jawaban tentang misteri yang ada di dunia. Di awal buku, Michel juga bersumpah semua cerita yang ada di dalam buku ini adalah pengalaman asli dia. Kata Michel, mungkin bagi banyak orang ini hanya cerita fiksi saja. Tapi sebagian orang mungkin bisa mendapat informasi yang mau disampaikan oleh teman barunya ini. Kejadian ini dimulai pada tahun 1987. Di tengah malam, mendadak Michel bangun saat istrinya masih tidur di sampingnya. Terus badannya tiba-tiba bergerak sendiri tanpa bisa dikontrol. Setelah itu Michel berjalan ke depan meja dan menulis sebuah kalimat. Sayang, saya akan pergi sekitar 10 hari. Tidak perlu mencemaskan saya. Setelah selesai tulis, ia melihat di depan rumahnya ada cahaya terang. Kemudian setelah keluar, rasanya seluruh badan dia dikelilingin oleh cahaya biru. Dan belum sempat bereaksi apa-apa, Michel sudah merasa badan dia mulai melayang ke udara dan semakin menjauhi tanah. Rumah dia juga terasa semakin lama semakin kecil. Jadi Michel berpikir semua ini pasti cuma mimpi saja. Tapi ia mendengar ada suara yang berbicara, semua ini bukan mimpi. Dan setelah masuk ke dalam pesawat, ia melihat ada seorang wanita yang semua kulitnya putih, tingginya sekitar 3 meter, dan seolah-olah berbicara tanpa menggerakkan bibirnya. Kata wanita itu, nama saya adalah Tao. Karena suatu alasan, kamu dipilih untuk melakukan sebuah wisata yang sangat spesial. Dan semua yang kamu alami ini adalah kenyataan, bukan mimpi. Sampai di sini Michel baru sadar satu hal. Orang ini berbicara dengannya memakai bahasa Prancis. Hal ini membuatnya sangat heran. Soalnya dia sudah lama pindah dari Prancis ke Australia. Bahasa sehari-hari Michel adalah Inggris. Kenapa wanita ini bisa memakai bahasa Prancis dengannya? Dan saat melihat Tao, Michel merasakan perasaan tenang dan nyaman yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Kata Tao, perjalanannya akan dimulai sekarang. Dan biar perjalanan kamu berhasil, kami memakai sebuah cara yang bernama airlock. Jadi waktu kamu saat ini dalam kondisi berhenti, dan kamu bisa berada dalam kondisi ini sekitar 20-50 tahun dalam hitungan waktu bumi. Setelah kamu kembali, kondisi tubuh dan usia kamu akan sama seperti saat ini. Setelah Tao selesai bicara, ia mengajak Michel masuk ke dalam bola cahaya biru yang ada di belakang Tao. Kemudian mereka melayang dan masuk ke dalam bola tersebut. Setelah sampai di dalam, ternyata ruangan yang ada di dalam cahaya ini sangat besar. Kemudian Tao meminta Michel tidur di salah satu kotak yang sudah disediakan dan memberikannya 2 obat kepada Michel. Obat pertama untuk membersihkan semua kuman, bakteri, dan virus yang ada di dalam tubuh Michel agar tidak mencemari tempat tersebut. Obat kedua supaya roh Michel bisa keluar dari tubuhnya karena perjalanan kali ini tidak memerlukan tubuh dia. Setelah minum kedua obat tersebut, Michel benaran merasa rohnya keluar dari dalam tubuh dia sendiri. Dan dia melihat badannya yang masih baring di atas kotak tersebut. Kemudian setelah semua persiapannya selesai, Michel dan Tao pergi ke ruang kontrol mereka. Di sana dia ketemu dengan beberapa wanita yang sama dengan Tao. Dan dia juga melihat di sana ada sebuah jendela raksasa. Ternyata pesawat mereka sudah mulai berangkat. Tapi kecepatan dari pesawat itu sangat tinggi sampai Michel merasa tidak tahan dan bertanya kepada Tao, seberapa kecepatan dari pesawat ini, apa tidak terlalu cepat? Kemudian Tao menjawab, pesawat ini sudah masuk ke dalam kecepatan penuh dan kecepatannya melebihi berkali-kali lipat dari kecepatan cahaya. Dan Michel bertanya lagi, mana mungkin pesawat ini bisa melebihi kecepatan cahaya? Tao menjawab, hal ini tidak boleh kami beritahu kepada kamu. Memang dalam perjalanan kali ini kamu bebas melakukan pertanyaan apa saja.
Tapi juga ada hal yang tidak boleh kami beritahu kepada kamu. Jadi mohon pengertiannya. Tak lama kemudian pesawat mereka tiba di sebuah planet yang bernama Aremo X3. Dan mereka menurunkan 3 buah pesawat kecil untuk mengambil sampel dari planet tersebut, sekaligus mengirim video kondisi planet itu sekarang. Di sana Michelle melihat planet tersebut hampir sama seperti bumi, tapi dipenuhi oleh kabut tebal. Ia juga ada lihat kota yang semua bangunannya sudah hancur. Di sana juga ada serangga seperti semut dan kecoa, tapi ukurannya mencapai 2-3 meter. Di planet itu Michelle juga ada lihat manusia. Ciri-cirinya mirip dengan orang Mongolia, tapi rasanya badan mereka ada cacat dan penyakit. Kemudian Tao menjelaskan kepada Michelle, orang di planet ini dan planet bumi berasal dari nenek moyang yang sama. Bahkan planet ini kemajuan teknologinya lebih maju daripada bumi. Tapi 150 tahun yang lalu, di planet ini terjadi perang nuklir. Jadi manusia dan makhluk hidup yang ada di planet ini semuanya terkena radiasi sehingga mengalami perubahan. Tao juga menjelaskan semua planet yang ada manusianya pasti akan terjadi perang nuklir. Karena dalam peradaban manusia, senjata nuklir pasti akan ditemukan. Dan setelah manusia mendapat kekuatan yang begitu besar, mereka sudah tidak bisa lagi menahan nafsu mereka untuk menguasai yang lain. Maka disinilah akan terjadi perang nuklir. Michelle juga ada tanya kepada Tao, jadi kenapa kalian tidak membantu mereka? Tao menjelaskan, kami berasal dari planet yang bernama Tiaoba. Di alam semesta ini total ada 3 planet yang mencapai tingkat tertinggi, yaitu tingkat 9. Dan Tiaoba adalah salah satunya. Terus dari 3 planet itu masing-masing mendapat wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka. Kebetulan Aremo X3 dan Bumi menjadi tanggung jawab mereka. Kerja mereka adalah untuk membantu orang-orang di bawah tingkat 9 untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi mereka tidak boleh membantu secara langsung, karena hal ini melanggar aturan alam semesta. Sampai di sini Michelle juga ada tanya kenapa begitu. Lanjut Tao, jika dibantu secara langsung dan manusia sudah terbiasa dengan hal ini, mereka akan merasa selalu ada bantuan yang akan datang jika mereka dalam keadaan susah. Maka hal ini lama-kelamaan akan membuat manusia tidak mau berusaha lagi. Hal ini melanggar aturan alam semesta dan mereka juga tidak mau melihatnya. Karena untuk naik tingkat, manusia harus berusaha sendiri. Dan yang bisa mereka lakukan adalah membantu secara tidak langsung. Contohnya seperti menumbuhkan pohon buah, menyelamatkan binatang agar manusia tetap memiliki makanan. Tapi sebagian besar bantuan mereka disampaikan lewat mimpi. Dan kadang mereka juga datang mengecek kondisi planet seperti sekarang. Hal ini untuk memastikan apakah di planet tersebut masih ada peradaban yang bertahan. Setelah itu Michelle mulai bertanya lagi kepada Tao, jadi manusia itu berasal dari mana? Tao menjawab, semua di alam semesta ini ada penciptanya. Dan mereka menyebutnya dengan nama The Spirit. The Spirit adalah kumpulan dari banyak sekali kesadaran. Bentuknya adalah sebuah cahaya terang dan dia ada di tengah-tengah alam semesta ini. The Spirit menggunakan 4 kekuatan untuk menciptakan alam semesta ini. Kekuatan pertama menghasilkan ledakan besar sehingga membentuk alam semesta sekarang. Kekuatan kedua adalah menciptakan planet-planet serta makhluk hidup yang paling sederhana, termasuk tumbuhan dan hewan. Kekuatan ketiga adalah menciptakan manusia. Kekuatan keempat adalah memasukkan sedikit serpihan kesadarannya ke dalam tubuh manusia agar manusia bisa memiliki kesadaran. Tao juga menjelaskan kenapa The Spirit menciptakan alam semesta serta manusia. Karena jika sendirian, maka ia tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi ia menciptakan alam semesta dan manusia agar manusia bisa menggantikannya merasakan semua pengalaman yang ada semasa hidupnya. Kemudian setelah meninggal, semua pengalaman semasa hidupnya akan diingat ke dalam kesadaran dan dikembalikan ke tempat The Spirit. Dengan cara inilah The Spirit bisa merasakan semua hal yang ada di alam semesta. Kemudian Tao juga lanjut lagi, bukan semua kesadaran akan kembali ke tempat The Spirit. The Spirit hanya mau terima kesadaran yang murni saja. Maka ia juga menciptakan 9 tingkat untuk manusia. Hal ini agar bisa mensaring kesadaran yang benar-benar murni untuk kembali ke tempatnya. Jadi setelah manusia meninggal, jika bisa naik tingkat, maka dia akan terlahir di tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, maka akan terlahir kembali di tingkat yang sama. Dan dari tingkat 1 sampai 5 tidak bisa meloncat tingkat. Tapi setelah sampai ke tingkat 6, ada kemungkinan bisa meloncat tingkat, baik itu naik maupun turun.
Manusia yang hidup di planet yang tingkatnya semakin tinggi, maka kemampuan mereka juga akan semakin tinggi. Dan di sini ada satu hal yang membuat manusia tidak bisa naik tingkat, bahkan turun tingkat adalah bunuh diri. Karena bunuh diri itu sangat mengganggu keseimbangan manusia untuk mendapatkan pengalaman dalam hidupnya. Tao juga menjelaskan cara agar manusia bisa naik tingkat. Cara itu adalah semasa hidupnya tidak boleh mementingkan kekayaan, berfoya-foya dalam hidup, serta harus selalu menambah pengetahuan. Setelah itu pesawat mereka juga tiba di planet tingkat 9, yaitu planet Tiaoba. Oke, mungkin sampai di sini aja video kita hari ini. Di video kedua nanti kita lihat ada pertanyaan apa lagi yang akan Michelle tanyakan kepada Tao, dan ada pengalaman apa lagi yang akan dirasakan oleh Michelle di planet itu. Oke, kalau misalnya tertarik jangan lupa ya ikuti video keduanya. Bye.